Nama saya Sukardin, Ya. sarjana hukum, magister hukum. Eh, saya berasal dari sebuah kota kecil ya di wilayah timur di Bima, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya lahir dan besar di sana dari tahun 16 November 1976. Saya bersekolah juga di sana, besar di sana, dan tahun 97, tepatnya tanggal 27 Agustus, saya hadir di Tangerang. Nah, berselang kemudian tahun 97 itu kan lagi kondisi krisis moneter. Ya. Nah, kita pengen nyari kerja, udah ngelamar kemana-mana, nggak ada yang terima. Lalu pada akhirnya jualan obat keliling jalan kaki dari Petojo, Jembatan 5, Tanah Abang, keliling di Jakarta itu sampai pada akhirnya saya datang ke Tangerang. Diajaklah sama teman-teman di wilayah Tangerang ini. Dulu itu pekerjaan hanya saya kan ada teman saudara juga, sepupu satu lah. Sepupu satu dulu saya dia sopir angkot. Oh, gitu. Dan dia sopir angkot itu jurusan Cimone, Perum Cimone, Pasar Anyar dulu. Kalau saya ingat tuh namanya itu R02 itu, angkot dulu Bima Raba namanya. Ada bos orang Bima yang memang sudah dari sini juga punya angkot ya. Nah, saya ikut, jadi keneknya dulu ngalong. Mulai keluar dari sore sampai pagi. Nah, saya tugas saya apa? Saya ya biasa gelantung namanya kenek angkot ya. Kenek angkot. Akhirnya saya belajar mobil, nggak bisa juga. Mungkin pada saat itu kalau saya bisa jadi sopir, mungkin jadi sopir. Gitu. Nah, karena saya nggak bisa jadi sopir, maka saya bantu-bantu nyuciin mobil paginya. Gitu. Ya untuk dapat makan itu ya kita ya serabutan aja. Ketemu kadang memang ya makanan kita dulu mie satu bungkus. Ada kebetulan ada kebun di wilayah Pondok Makmur Jatiuwung dulu ya. Jatiuwung Kota Tangerang. Di sana ada kebun orang yang ini ya ambil aja daun singkongnya dicampur dengan mie. Itu bisa bertahan hidup tuh. Bisa dari pagi sampai sore, lalu malamnya saya naik angkot itu. Jadi naik angkot. Nah, dengan berjalannya waktu tahun 98 itu krisis moneter, sehingga pada saat itu kerusuhan tanggal 5 itu itu terjadi kerusuhan besar-besaran, bakar-bakaran dan segala macam dulu. Nah, kemudian berkembang ke sini, saya apa aja saya lakukan. Saya jadi sales buku, saya jadi apa aja yang saya harus bisa dapat makan lah, biar jadi hidup lah, biar bertahan hidup. Nah, lalu kemudian saya pertama kali diajak oleh ada Om juga yang duluan jadi jurnalis ya. Gitu. Saya akhirnya belajar tuh ikut jurnalis. Waktu itu zaman jurnalisnya itu kan dulu Dialog ya, koran Dialog itu kan koran mingguan ya dulu. Nah, saya belajar di situ, belajar nulis segala macam. Nggak bisa-bisa, hampir 3 bulan saya belajar tuh. Memang agak sulit, memang otodidak gitu, kita nggak punya ilmunya. Ikut-ikutan aja. Waktu itu zaman disket tuh. Disket yang segi 4 itu ya. Nah, itu di situlah bikin beritanya gitu kan. Sampai pada akhirnya saya diajak gabung oleh teman saya di media harian. Di koran harian waktu itu Harian Pelita. Waktu itu kan Harian Pelita masih dipegang sama Tommy Soeharto. Nah, muncul profil Pelita Online. Nah, dulu akhirnya ada sahabat saya juga ajak lagi, namanya Bang Luhut, almarhum sekarang. Mudah-mudahan beliau ini mendapatkan surganya Allah ya. Amin ya.
perjuangannya berdarah sama beliau itu almarhum. Dari 15 tahun yang lalu, kemudian dia bikin media online kabar6.com yang ternyata berkembang ke sininya, akhirnya media itu dipercaya oleh masyarakat. Tadinya nggak punya badan hukum, akhirnya kita dibuatlah CV. Setelah dibuat CV, berkembang lagi, dibuatlah PT, namanya PT Kabar6 Multimedia. Dan di situ sampai hari ini saya sebagai direktur utamanya ya. Kenapa sih ada kok bisa jadi basicnya jadi sekarang jadi lawyer gitu kan? Oh ya, benar. Nah, cerita itu waktu itu saya liputannya hukum kriminal. Akhirnya untuk mempertajam supaya lebih dalam lagi tulisan itu, saya belajar hukum tuh. Saya kuliah di salah satu universitas di Tangerang juga, Universitas Hukum. Nah, namanya STIH Gunung Jati ya, Tangerang. Nah, setelah itu berkembang lagi, saya kemudian lulus tuh kan. Dari situ saya jadi penasaran lagi nih, diajak lagi sama teman, ayo gabung kan gitu ya. Kita ngambil S2, ikut tuh ngambil S2, di Universitas Esa Unggul. Nah, begitu mendapat S2, akhirnya saya ya sembari ya bantu-bantu teman, ya ngajar segala macam, itulah mendedikasikan lah ilmuwan yang kita punya. Dan saya saat ini berprofesi sebagai lawyer karena sayang ilmunya. Saya melangkah ke arah sana. Saya jadi lawyer, buka kantor hukum juga sama teman, termasuk sama Gilbert Marciano itu yang gabungnya sama yang artis itu. Mau masuk dulu politik. Jadi awal mulanya kan gini. Dulu kan sering saya itu politik ya, liputan politik, hukum kriminal itu kan sering. Tapi hasrat saya ikut gitu kan, seperti mengawal bupati dan segala macam, itu kan gak jauh dari dunia politik ya, sebagai DPR segala macam. Nah, kok saya lihat ini ada peluang, saya lihat kan gitu ya. Awalnya sih nggak tertarik sama sekali. Gitu. Karena saya melihat gini deh. Kalau kita diam nih, saya sih belum jadi orang baik ya. Tapi kalau saya diam atau orang-orang baik lainnya diam, maka orang-orang jahat yang akan menguasai, kan itu ya. Nah, ternyata stigma itu juga sampai hari ini masih berlaku. Dan saya melihat kok kenyataannya gitu kan, sekarang kondisinya ya carut marut lah ya, kondisi sekarang juga nggak biasa-biasa saja gitu. Sebelumnya berminat itu sudah ada memang banyak yang mengajak gitu? Ada, yang mengajak banyak. Dari ya partai-partai besar, nggak perlu saya ucapkan, dari partai-partai besar di wilayah sini. Yaudah gabung aja lah ke partai. Entah, saya masih ngurusin urusan-urusan yang lain. Nah, sampai beberapa kali diajak, datanglah kawan saya namanya Tatang tuh, sama Haji Febriansa namanya, orang yang duluan di Partai Gelora. Saya lihat dia datang ke rumah satu kali ngajak, wah saya belum siap kan itu kan. Terus akhirnya diajak lagi, dikasih lagi pemahaman yang memang bisa membuka wawasan saya supaya juga saya mau gitu. Ada bujuknya lah, bujuk kayunya lah. Kemudian tertarik tuh tahun 2019 kemarin, pas COVID-nya lah ya. 2019 ke sini, 2020. Ya masuk 2020, saya akhirnya gabung di Partai Gelora Gelombang Rakyat Indonesia. Karena yang saya lihat apa? Siapa pimpinannya? Gitu. Siapa yang di atasnya? Dia dijelaskan ya, ada Pak Anies Mata, terus ada Bang Fahri Hamzah. Nah, saya dengar nama Bang Fahri Hamzah. Begitu saya dengar nama Bang Fahri Hamzah,
wah ini nih yang ini tempat gue berlabuh. Kenapa? Hampir sama jiwanya. Dia vokal, dia sampai hari ini beliau itu ya saya anggap orang jujur, orang yang tidak belum punya, ada itunya belum ada cederanya. Kalau beliau sama menjabat mungkin ada cederanya ya sudah di sana gitu, di Salemba atau di Sukamiskin dan gitu kan. Nah, tapi sampai hari ini saya belum melihat itu. Dan inilah sosok ini yang sosok ini yang membuat saya tergugah untuk bergabung. Jadi saya akhirnya mau terima tawaran itu, pinangannya. Lalu saya ikut sosialisasi dan segala macam. Itu dulu kan belum mau nyalek ya tahun itu kan. Sosialisasi ke bawah gimana membesarkan Partai Gelora di Kabupaten Tangerang. Akhirnya saya dengan teman-teman turun ke lapangan sampai ke akar rumput, mensosialisasikan atau mempromosikan Partai Gelora. Lalu pada akhirnya masuklah tahap DCS ya, tahap pendaftaran. Akhirnya saya juga Bismillah, saya daftar. Saya kemudian sebelum saya mendaftarkan diri juga saya minta petunjuk dulu ke Allah. Saya sholat istikharah. Kalau memang toh ini jalan saya minta ke Allah, mohon dibukakan seluas-luasnya pintunya, jalannya. Tapi kalau memang ini bukan jalannya saya, mohon ditutup segera rapat-rapat sebelum terlanjur ke sana. Waktu itu puasa terus tiap malam saya istikharah. Alhamdulillah sampai hari ini tuh dikasih ketenangan untuk berjalan. Isi jalan lah. Ya. Saya itu sebenarnya gini, saya hanya fokus yang menjadi ininya saya, targetnya saya hanya fokus pada penjalakan. Nyalek. Tapi perjalanannya waktu tanggal 7 kalau nggak salah tanggal 9 Juli dan tahap perbaikan dokumen itu ternyata tiba-tiba ketua umum itu dan sekjen Pak Anies Mata dan Pak Mahfud Siddiq ditandatangani SK-nya diserahkan ke saya untuk menggantikan pengurus yang lama. Nah saya kaget dong. Sementara pada saat itu kan waktu mepet malam, saya ditelepon jam 10 malam saya disuruh merapat di KPU. Jam 00 itu kan sudah terbatas akhirnya masa perbaikan. Nah, saya ditelepon jam 11.56 saya baru dapat SK. Tiba-tiba tuh. Hanya sisa waktu 4 menit. Saya harus berproses itu semuanya di KPU. Alhamdulillah lolos sampai hari ini. Dan saya secara definitif menjadi ketua DPD Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Tangerang. Nah, setelah jadi ketua saya harus disibukkan dengan mengurus caleg-caleg nih. Ada 45 caleg di 6 dapil. Ada 6 dapil di wilayah Kabupaten Tangerang ini. Saya harus ngurus 45 caleg itu. Saat ini udah masuk tahapan DCT, bentar lagi mau ada penetapan DCT. Mudah-mudahan ini berjalan juga lancar sesuai dengan rencana dan harapan kita bersama. Dan kalau bicara targetnya, kita satu fraksi. Kita targetnya satu fraksi untuk di DPRD Kabupaten Tangerang. Nah, saya sendiri juga ikut caleg di Provinsi Banten Dapil Kabupaten Tangerang. 14 kecamatan dari Jambe, Tiga Raksa, Cisoka, Solear, Balaraja, Jayanti, sama Sukamulia, Kresek, Kronjo, Gunung Kalet, Kemiri, sama Mekar Baru, Mauk, dan Sukadiri. 14 kecamatan, hampir separuh di wilayah Kabupaten Tangerang saya ambil tuh dapilnya. Tadinya saya konsentrasi di situ tuh. Sekarang semenjak jadi ketua itu jarang tuh turun. Tapi saya gimana cara bisa memanage semuanya supaya saya juga bisa konsolidasi internal. Lalu setelah beres konsolidasi internal maka saya keluar. Nah inilah saatnya saya mau menggelar Gelora Cup. Kebetulan ini bertepatan dengan hari ulang tahun miladnya Partai Gelora yang keempat.
Oh, Nah, kita mau menggelar Gelora Cup yang melibatkan usia anak-anak usia 10 tahun ke bawah. U10. Kenapa saya pilih Gelora Cup usia 10 tahun ke bawah? Karena ini kan yang kita libatkan sekolah sepak bola. Sekolah sepak bola ini yang pertama, di samping kita merayakan ulang tahun Gelora itu, maka kita juga nggak mau sia-sia dong. Ada manfaat yang bisa outputnya bisa dirasakan memanfaatkan oleh masyarakat. Nah, ini di sini kita menjaring atau melakukan pencarian terhadap bibit-bibit generasi muda ini untuk menjadi pemain nasional, bila perlu internasional, kan yang kita harapkan. Dari kerjasama yang dibangun dengan sekolah sepak bola, kebetulan saya juga salah satu pembina sekolah sepak bola di Tangerang, namanya Bintang Gemilang. Nah, saya merasa terpanggil. Nih, kebetulan ada di caleg kita juga namanya Kostopik itu, dia juga terlibat jauh dengan secara teknis dan segala macam keilmuannya. Dia menguasai tentang bola. Dia ikut mensupport kita dan termasuk melakukan seleksi terhadap kader-kader muda, generasi muda, untuk kemudian nanti didistribusikan, akan disalurkan ke PSSI lah, gitu, kayak gitu. Gitulah. Karena kan saya juga bukan basicnya di situ ya. Harapan ke depan buat Abang sendiri untuk pemilihan tahun ini seperti apa sih? Kalau saya sih berharap pemilihan umum ini 2024 nanti berjalan baik, kondusif, dan Partai Gelora sendiri, Partai Gelora Indonesia, bisa mendapatkan tempat terbaik di hati masyarakat dan bisa mendapatkan satu fraksi di Kabupaten Tangerang, dan saya mudah-mudahan juga dipilih dan dilantik menjadi anggota DPRD Provinsi Banten, Dapil 1-2, Dapil Kabupaten Tangerang.